Ayo kita mulai bapak-bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak semua yang bercinta karena Allah. Anak-anak, abang, duduk dulu yang rapi ya, dengerin ya. Kita mulai taklim, masih mengenai perkara taubat, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 dari perkara taubat dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabiullah SAW bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat yang sebelummu telah membunuh 99 manusia. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Lalu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 99 manusia. Apakah masih diterima untuk bertaubat? Pendeta itu menjawab, tidak dapat. Kemudian pendeta itu lalu dibunuhnya sekali, dan dengan demikian dia telah menyempurnakan jumlah 100 dengan ditambah seorang lagi itu. Lalu dia bertanya lagi tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkan pada seorang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim itu menjawab, ya, masih dapat. Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dengan taubat itu, pergilah engkau ke tanah begini-begini, sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang sama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyembahlah engkau kepada Allah itu bersama-sama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali ke tanahmu sendiri, sebab tanahmu adalah negeri yang buruk. Orang itu terus pergi sehingga di waktu dia telah sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Kemudian bertengkarlah untuk mempersoalkan diri orang tadi, malaikat kerahmatan dan malaikat siksaan, yakni yang bertugas memberikan kerahmatan dan bertugas memberikan siksa. Malaikat kerahmatan berkata, orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat siksaan berkata bahwasanya orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Selanjutnya ada seorang malaikat yang mendatangi mereka dalam bentuk seorang manusia. Lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi, yakni dijadikan hakim pemutusnya untuk menetapkan mana yang benar. Dia berkata, ukurlah olehmu semua antara dua tempat di bumi itu, kemana dia lebih dekat letaknya, maka orang ini adalah untuknya. Maksudnya, jikalau lebih dekat ke arah bumi yang dituju untuk melaksanakan taubatnya,
maka dia adalah milik malaikat kerahmatan. Dan jikalau lebih dekat dengan bumi asalnya, maka ia adalah milik malaikat siksaan. Malaikat itu mengukur, kemudian didapatinya bahwa orang tersebut adalah lebih dekat kepada bumi yang dikehendakinya, yakni yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Oleh sebab itu, maka ia dijemputlah oleh malaikat rahmatan. Muttafaq alaih. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan demikian, orang tersebut lebih dekat sejauh sejengkal saja pada pedesaan yang baik itu, yakni yang hendak didatanginya, maka dijadikanlah dia termasuk golongan penduduknya. Dalam riwayat lain yang sahih pula disebutkan, Allah Subhanahu wa taala lalu mewahyukan kepada tanah yang ini tempat asalnya, supaya engkau menjauh, dan kepada tanah yang ini tempat yang hendak dituju, supaya engkau mendekat. Maksudnya supaya tanah asalnya itu memanjang sehingga kalau diukur akan menjadi jauh, sedang tanah yang dituju itu menyusut sehingga kalau diukur menjadi dekat jaraknya. Kemudian firman-Nya, ukurlah antara keduanya. Malaikat-malaikat itu mendapatkannya bahwa kepada yang ini yang dituju adalah lebih dekat sejauh sejengkal saja jaraknya. Maka orang itu pun diampunilah dosa-dosanya. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, orang tersebut bergerak amat susah payah karena hendak mati dengan dadanya ke arah tempat yang dituju itu. Keterangan dalam hadis ini ialah, uraian hadis ini menjelaskan perihal lebih utamanya berilmu pengetahuan dalam seluk-beluk agama apabila dibandingkan dengan terus beribadat tanpa mengetahui bagaimana yang semestinya dilakukan. Juga menjelaskan perihal keutamaan uzlah atau mengasingkan diri di saat keadaan zaman sudah boleh dikatakan rusak, binasa, dan kemaksiatan serta kemungkaran merajalela di mana-mana. Saya lanjutkan dengan hadis ke-21 dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan dia yakni Abdullah adalah pembimbing Ka'ab radhiyallahu anhu dari golongan anak-anaknya ketika Ka'ab yakni ayahnya itu sudah buta matanya. Katanya, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan perihal peristiwanya sendiri ketika membelakang, artinya tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Ka'ab berkata, saya tidak pernah membelakang, tidak mengikuti Rasulullah dalam suatu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya saja saya juga pernah tidak mengikuti dalam peperangan Badar, tetapi beliau Nabi Muhammad SAW tidak mengolok-olokkan seseorang pun yang tidak mengikutinya itu, yakni Badar. Hanya saja Rasulullah SAW beliau keluar bersama kaum muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak tentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah di malam Aqabah, di waktu kita berjanji saling memperkokohkan Islam, dan saya tidak senang andai kata tidak mengikuti malam Aqabah itu, sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan Badar, dan sekalipun pula hanya bahwa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di kalangan para manusia daripada malam Aqabah tadi. Perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk ialah bahwa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kendaraan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedang itu peperangan ini saya dapat mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah SAW itu menghendaki suatu peperangan, melainkan tentu beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya, sehingga sampai terjadinya peperangan Tabuk. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh lagi, harus menempuh daerah yang amat besar sekali. Beliau Nabi Muhammad SAW kemudian menguraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya mereka dapat bersiap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Beliau memberitahukan pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah itu banyak sekali, tetapi mereka tidak terdaftarkan dalam sebuah buku yang terpelihara. Yang dimaksud oleh Ka'ab ialah adanya buku catatan yang berisi daftar mereka itu. Ka'ab berkata, maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tadi, melainkan ia juga menyangka bahwa dirinya akan termakan selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, karena banyaknya orang yang mengikuti, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh siapapun, sebab catatannya pun tidak ada. Rasulullah dalam peperangan Tabuk itu dikala buah-buahan sedang enak-enaknya dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya, saya amat senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Rasulullah SAW bersiap-siap dan sekalian kaum muslimin juga demikian. Saya dan tidak ada. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula dengan beliau. Tetapi saya lalu mundur lagi dan tidak ada suatu urusan pun yang saya selesaikan. Bahwa dalam hati saya berkata, saya
bahwa saya dapat sewaktu-waktu berangkat jikalau saya menginginkan. Hal yang sedemikian itu selalu saja mengulur-ulurkan waktu persiapanku, sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan perbekalan mereka. Sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikit pun. Kemudian saya pergi lagi, lalu kembali pula, dan tidak pula ada urusan apapun yang dapat saya selesaikan. Keadaan sedemikian itu terus-menerus menyebabkan saya mengulur-ulurkan waktu keberangkatanku, sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas, dan majulah mereka yang hendak mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian, dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dahulu. Alangkah baiknya sekiranya maksud itu saya laksanakan. Tetapi kiranya yang sedemikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya kerjakan. Dengan begitu, maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak setelah berangkatnya Rasulullah itu, kemudian sekelilingku itu selalu menyedihkan hatiku, karena saya mengetahui bahwa diriku itu hanyalah sebagai suatu tuntunan yang dapat dituduh melakukan kemunafikan, atau hanya sebagai seorang yang dianggap beruzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk golongan kaum yang lemah, tidak kuasa mengikuti peperangan. Rasulullah SAW kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau datang di Tabuk. Maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya, apakah yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Seorang dari golongan Bani Salimah menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai pandangannya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, buruk sekali yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik saja. Rasulullah SAW berdiam diri. Kemudian beliau dalam keadaan seperti itu lalu melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh fata morgana, suatu yang tampak semacam air dalam keadaan yang panas terik di padang pasir. Rasulullah SAW bersabda, engkaulah Abu Khasamah. Memang orang itu adalah Abu Khasamah Al-Ansori, dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan sesa kurma ketika dicaci oleh kaum munafikin. Kemudian Ka'ab berkata selanjutnya, setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah SAW telah menuju kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku. Lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta untuk mengada-adakan alasan tidak mengikuti perang. Saya berkata pada diriku, bagaimana
caranya supaya dapat terhindar dari kemurkaannya besok sekiranya beliau telah tiba. Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Setelah diberitahukan bahwa Rasulullah SAW telah tiba, maka lenyaplah kebatilan dari jiwaku, yakni keinginan akan berdusta itu. Sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diriku dari kemurkaannya itu dengan suatu apapun untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya menyatukan pendapat, hendak mengatakan secara sebenarnya belaka. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasulullah SAW itu apabila datang dari perjalanan, tentu memulai dengan memasuki masjid, kemudian bersembahyang 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang banyak. Setelah beliau melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang membelakang atau tidak mengikuti peperangan untuk mengemukakan alasan mereka, dan mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasan itu. Jumlah yang tidak mengikutinya itu ada 80 lebih, 3-9. Beliau menerima alasan yang mereka kemukakan secara terus terang itu, juga membaiat, meminta janji setia mereka serta memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka bahwa bulat-bulat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sehingga saya pun datanglah menghadap beliau. Setelah saya mengucapkan salam padanya, beliau tersenyum bagaikan senyumnya orang yang murka, kemudian bersabda, "Kemarilah." Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bertanya padaku, "Apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kendaraanmu?" Ka'ab berkata, saya lalu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, andai kata saya duduk di sisi selain Tuhan dari golongan ahli dunia, niscayalah saya berpendapat bahwa saya akan dapat keluar dan dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikaruniai kepandaian dalam bercakap-cakap, tetapi saya ini demi Allah pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada Tuhan dengan suatu cerita bohong pada hari ini, yang Tuhan akan merasa rela dengan ucapanku itu. Namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai Tuhan karena perbuatanku itu. Sebaliknya, jikalau saya memberitahukan kepada Tuhan dengan cerita yang sebenarnya, yang dengan demikian itu Tuhan akan memurka atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, saya tidak beruzur sedikit pun
sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi Allah, sama sekali saya belum merasakan bahwa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya itu, yakni di waktu saya membelakang daripada Tuan, sehingga jadi tidak ikut berangkat perang. Ka'ab berkata, Rasulullah SAW lalu bersabda tentang orang ini, maka pembicaraannya memang benar, tidak berdusta. Oleh sebab itu, bolehlah engkau berdiri, sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu. Ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti Jaku. Mereka berkata, demi Allah, ayo anak-anak tenang ya. Demi Allah, kita tidak menganggap bahwa engkau telah pernah bersalah dengan melakukan suatu dosa pun sebelum saat ini. Engkau agaknya tidak puasa. Mengapa engkau tidak mengemukakan keuzuranmu saja kepada Rasulullah sebagaimana keuzuran yang dikemukakan oleh orang-orang yang tertinggal yang lain-lain? Sebenarnya bukanlah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu jikalau Rasulullah suka memohonkan pengampunan kepada Allah untukmu. Ka'ab berkata, demi Allah, tidak henti-hentinya orang ini mengolok-olokkan diriku. Kenapa menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah terjadi itu, sehingga saya sekali hendak kembali saja kepada Rasulullah untuk mengikuti cara orang-orang Bani Salimah itu, agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata kepada orang-orang itu, apakah ada orang lain yang menemui peristiwa sebagaimana hal yang saya temui itu? Orang-orang itu menjawab, ya ada. Ada 2 orang yang menemui kemudian seperti itu, kemudian menemui keadaan seperti itu. Keduanya berkata, sebagaimana yang engkau katakan lalu terhadap keduanya itu pun diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kata-kata yang diucapkan padamu. Ka'ab berkata, siapakah kedua orang itu? Orang-orang menjawab, mereka itu ialah Muranah bin Rabilah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab berkata, orang-orang itu menyebut-nyebutkan di mukaku bahwa kedua orang itu adalah orang-orang saleh dan juga benar-benar ikut menyaksikan peperangan Badar, dan keduanya dapat dijadikan sebagai contoh dalam keberanian dan lain-lain. Ka'ab berkata, saya pun lalu terus pergi dikala mereka telah selesai menyebut-nyebutkan tentang kedua orang tersebut di mukaku. Rasulullah SAW melarang kita kaum muslimin untuk bercakap-cakap dengan ketiga orang di antara orang yang sama membelakang atau tidak mengikuti perjalanan beliau itu. Ka'ab berkata, orang-orang sama menjauhi kita. Dalam riwayat lain dia berkata, orang-orang sama berubah sikap terhadap kita bertiga, sehingga dalam jiwaku seolah-olah bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku. Maka seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal sebelumnya.
kita bertiga berhal demikian itu selama 50 malam dengan harinya. Adapun dua kawan saya, maka keduanya itu menetap saja dan selalu duduk-duduk di rumahnya sambil menangis. Tentang saya sendiri, maka saya adalah yang termuda di kalangan kita bertiga dan lebih tahan mendapatkan ujian. Oleh sebab itu, saya pun keluar serta menyaksikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain, dan juga suka berkeliling di pasar-pasar. Tetapi tidak seorang pun yang mengajak bicara padaku. Saya pernah mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam padanya, dan beliau ada di majelisnya sehabis sholat. Kemudian saya berkata dalam diriku, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku itu ataukah tidak? Selanjutnya saya bersembahyang dekat sekali pada tempatnya itu, dan saya mengamatinya dengan pandanganku. Jikalau saya mulai mengerjakan sholat, beliau melihat padaku. Tetapi jikalau saya menoleh padanya, beliau pun lalu memalingkan mukanya dari pandanganku. Demikian halnya, sehingga setelah terasa amat lama sekali penyeteruan kaum muslimin itu terhadap diriku, lalu saya berjalan sehingga saya menaiki dinding muka dari rumah Abu Qatadah. Dia adalah anak pamanku, jadi sepupunya, dan dia adalah orang yang tercinta bagiku di antara semua orang. Saya memberikan salam padanya, tetapi demi Allah dia tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya, hai Abu Qatadah, saya hendak bertanya padamu karena Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya ini mencintai Allah dan Rasul-Nya? Dia diam saja. Lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali lagi padanya. Dia pun masih diam saja. Akhirnya saya ulangi lagi dan saya menanyakannya sekali lagi. Lalu dia berkata, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui tentang ini. Oleh sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku dan saya meninggalkannya sehingga saya menaiki dinding rumah tadi. Dikala saya berjalan di pasar, tiba-tiba ada seorang petani dari golongan petani negeri Syam atau Palestina, yaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa makanan yang hendak dijualnya di Madinah. Lalu orang itu berkata, siapakah yang suka menunjukkan manakah yang bernama Ka'ab bin Malik? Orang-orang lain sama menunjukkannya ke arahku, sehingga orang itu pun mendatangi tempatku, kemudian menyerahkan sepucuk surat dari Raja Kasan yang beragama Kristen. Saya memang orang yang dapat menulis, maka surat itu pun saya baca. Tiba-tiba
Isinya adalah sebagai berikut. Amma ba'd. Sebenarnya telah sampai pada kami bahwa sahabatmu yakni Muhammad SAW telah menyeterumu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi orang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu susullah kami, maksudnya datanglah di tempat kami, maka kami akan menggembirakan hatimu. Kemudian saya berkata setelah selesai membacakannya itu, ini pun juga termasuk bencana pula. Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi. Kemudian saya membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama 40 hari dari jumlah 50 hari, sedang waktu yang agak terlambat datangnya, tiba-tiba datanglah dia di tempatku seorang utusan Rasulullah. Terus berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan padamu supaya engkau menyendirikan istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya? Ataukah apa yang harus saya lakukan? Dia berkata, tidak usah menceraikan, tapi menyendirilah daripadanya. Jadi jangan sekali-sekali engkau mendekatinya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada beliau, kepada kedua sahabat saya yang senasib di atasnya, sebagaimana yang dikirimkannya padaku. Oleh sebab itu, lalu saya berkata pada istriku, susullah dulu keluargamu. Maksudnya, pergilah ke tempat kedua orang tuamu. Beradalah di sisi mereka, sehingga Allah akan menentukan bagaimana kelanjutan peristiwa itu. Istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata pada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang amat tua dan hanya sebatang kara, tidak mempunyai pelayan juga. Apakah Tuhan juga tidak senang andaikan saya tetap melayaninya? Beliau menjawab, tidak. Tetapi jangan sekali-sekali dia mendekatimu. Jangan berkumpul seketiduran denganmu. Istrinya berkata lagi, sesungguhnya Hilal itu demi Allah sudah tidak mempunyai gerak sama sekali pada sesuatu pun, dan demi Allah dia senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini. Sebagian keluargaku berkata padaku, alangkah baiknya sekiranya engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW dalam persoalan istrimu itu. Rasulullah juga telah mengizinkan kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Saya berkata, saya tidak akan meminta izin untuk istriku itu kepada Rasulullah. Saya pun juga tidak tahu bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah sekiranya saya meminta izin pada beliau perihal istriku itu, yakni supaya boleh tetap melayani diriku. Saya adalah seorang yang masih muda. Saya tetap berkeadaan sebagaimana di atas itu, tanpa istri selama 10 malam dengan harinya sekali, maka telah genaplah
jumlahnya menjadi 50 hari sejak kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kita. Selanjutnya, saya bersembahyang subuh pada pagi hari ke-50 itu di muka rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Kemudian dikala saya sedang duduk dalam keadaan yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal diri kita itu, yakni ketika kami bertiga sedang dikucilkan, jiwaku terasa amat sempit, sedang bumi yang luas terasa amat kecil. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas gunung Salak, sebuah gunung di Madinah. Dia berkata dengan suaranya yang amat keras, "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Segera setelah mendengar itu, saya pun bersujud syukur, dan saya meyakinkan bahwa telah ada kelapangan yang datang untukku. Rasulullah SAW telah memberitahukan pada orang-orang banyak bahwa taubat kita bertiga telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di waktu beliau bersembahyang subuh. Maka orang-orang pun menyampaikan berita gembira itu pada kita, dan ada pula pembawa-pembawa kegembiraan itu yang mendatangi kedua sahabatku yang senasib. Ada seorang yang dengan cepat-cepat melarikan kudanya serta bergegas-gegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam. Namanya Hamzah bin Umar al-Aslami. Dia menaiki gunung dan suaranya itu kiranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah dia datang padaku, yakni orang yang kudengar suaranya tadi, dia pun memberikan berita gembira padaku, yakni kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan padanya untuk dipakai sebagai hadiah dan berita gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Maka saya pun meminjam 2 buah baju dari orang lain dan saya kenakan lalu berangkat menuju ke tempat Rasulullah. Orang-orang sama menyebut kedatanganku itu. Sekelompok demi sekelompok menyatakan ikut gembira padaku sebab taubatku yang telah diterima. Mereka berkata, "Semoga gembiralah hatimu karena Allah telah menerima taubatmu itu." Demikian akhirnya saya memasuki masjid. Di situ Rasulullah SAW sedang duduk dan di sekelilingnya ada beberapa orang. Tolhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu lalu berdiri cepat-cepat, kemudian menjabat tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain Tolhah itu. Oleh karena itu, Ka'ab tidak akan melupakan peristiwa itu untuk Tolhah. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau tampak berseri-seri wajahnya karena gembiranya, lalu bersabda,
Bergembiralah dengan datangnya suatu hari, baik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah itu datangnya dari sisi Tuhan sendiri ya Rasulullah, ataukah dari sisi Allah? Beliau menjawab, tidak dari aku sendiri, tetapi memang dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar indah, seolah-olah wajahnya itu adalah sepenuh bulan. Kita semua mengetahui hal itu. Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, tahanlah untukmu sendiri sebagian dari harta-hartamu itu, sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik. Saya menjawab, sebenarnya saya telah menahan bagianku yang ada di rumah Khaybar. Selanjutnya saya meneruskan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata benar, maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahwa saya tidak akan berkata kecuali yang sebenarnya saja selama kehidupanku yang masih tertinggal. Demi Allah, belum pernah saya melihat seseorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan. Sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW yang jadinya lebih baik dari yang telah dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah sampai pada hariku ini, dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diriku dari kedustaan itu dalam kehidupan yang masih tertinggal untukku. Ka'ab berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya ikut berperang dalam masa kesulitan, sampai firman-Nya yang berarti, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi penyayang kepada mereka. Juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditinggalkan di belakang, sehingga terasa sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini, sampai firman-Nya yang berarti, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah mengaruniakan kenikmatan padaku sama sekali setelah saya memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk agama Islam ini, yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku.
melebihi perkataan benarku yang saya sampaikan kepada Rasulullah, sebab saya tidak mendustakannya. Sehingga andai kata demikian, tentulah saya akan masuk sebagaimana kerusakan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Maksudnya ialah kerusakan agama bagi dirinya, akhlak dan lain-lain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkannya wahyu, yaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika engkau kembali kepada mereka, supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu, sesungguhnya mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka jahanam, sebagai pemisalan dari apa yang pembalasan dari apa yang mereka lakukan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, mengenai perkara taubat ini. Bertobatlah ya setiap saat saja, karena kita tidak tahu di zaman Rasulullah. Kita bisa bertanya kepada Rasulullah apakah diterima atau tidak taubat. Ya, ini ada kisah bahwa seorang yang bertaubat walaupun dia belum melaksanakan kebaikan, niat taubatnya sudah sampai, Allah ampuni sudah taubatnya. Maka dari itu bersegeralah bertobat. Ini kisah yang sangat panjang dari Ka'ab bin Malik sebagai pelajaran buat kita semua. Ka'ab bin Malik suatu saat pernah mundur dari perang, padahal tidak ada uzur yang dia harus tidak berperang gitu loh. Nah, kemudian dia pun berkata jujur kepada Rasulullah. Ya, sampai lama beliau itu didiamkan oleh orang-orang, sehingga turunnya wahyu Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, begitu senangnya ya kalau kita mendengar sekarang saja ya Allah mengampuni dosa kita. Bagaimana ini? Ya, kita maka dari itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, ya anak-anak, segeralah bertobat. Allah itu Maha penerima tobat. Seluruh ya dosa kita itu katakanlah seluas langit dan bumi, tapi kita jalan menuju ke taubat pada Allah ya, itu pasti Allah terima tobatnya ya. Maka dari itu jangan sekali-kali kita itu malas beristighfar, malas bertaubat, merasa diri sudah yakin benar, merasa diri sudah ya. Maka dari itu kesombongan itu bisa menyesatkan diri kita sendiri ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran kisah Ka'ab bin Malik dan kisah seorang pembunuh 99 orang, kemudian dikatakan oleh pendeta tidak dapat diampuni dosanya ketika dia bertanya kepada orang alim bahwa diperintahkan pergilah hijrahlah ke tempat di mana di sana orang-orang soleh, ikuti ajaran mereka ya. Kemudian belum lagi dia membuat kebaikan, sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kaji kita pada malam hari ini Allah terima tobat kita ya, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dari kita dinyatakan berdosa sampai sekarang itu tidak lepas daripada kesalahan. Allah ampunkan semoga dosa-dosa kita, dan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak berdosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.